Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para habaib, para alim, para sepuh maupun yang disepuhkan, seluruh koordinator wilayah beserta jamaah Yasin Fadilah, bapak-bapak wilayah Benua Kayong, khususnya akhirul karim Ustaz Fahri Husaini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama mengharapkan rahmat dan maghfirahnya Allah serta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan-harapan tersebut tercurah kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Baik, memanfaatkan waktu, mari sama-sama kita mulai kajian kitab Nasaidul Ibad kita. Namun sebelumnya sudah menjadi tradisi baik dan ini merupakan adab sebelum kita mengkaji daripada kitab yang akan kita baca, alangkah beradabnya kita untuk menghadiahkan bacaan dari suratul Fatihah kepada muallif atau kepada musannif kitab yang akan kita kaji. Maka mari sama-sama istirqan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pembacaan ihdas sofil qiraatil Fatihah ini, niat baik untuk membaca, mengkaji, sehingga nanti menjadi asbab futuhnya hati kita kepada Allah, dan menjadi asbab juga bisa ada keistiqomahan untuk mengamalkan daripada apa-apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Lidha mardatillah bi syafa'ati Rasulillah wa bi barakatih Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani wa Syekh Dawud Rumbani Al-Bantani ala hadin yadi sholih lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'ahunna gharibatun, ada 6 perkara yang terlihat asing. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan kepada kita bahwa ada 6 perkara terlihat asing, ai ba'idatun 'anil musabati. Artinya tidak nyambung gitu. Jadi ada 6 perkara ini terlihat secara zahirnya ini tidak nyambung. Kapan itu? Fi sittati mawadhi'a, ketika 6 perkara ini berada di 6 tempat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan, mengingatkan kepada kita semua bahwa ada 6 perkara yang terlihat asing, terlihat aneh, atau ba'idatun 'anil musabah. Jadi penjelasannya ai ba'idatun 'anil musabah. Tidak nyambung gitu. Kapan perkara ini dianggap tidak nyambung, dianggap asing, dianggap aneh? Fi sittati mawadhi'a, kalau 6 perkara ini berada di 6 tempat. Yang pertama, al-masjidu gharibun. Masjid terlihat aneh, terlihat asing, alias tidak nyambung gitu. Kapan? Fima baina qaumin la yusalluna fihi, apabila masjid itu berdiri, musalla itu berdiri di tengah-tengah kaum yang mayoritas muslim, tapi anehnya mereka la yusalluna fihi, tidak mau berjamaah di dalam masjid tersebut. Jadi kalau ada masjid, musalla berdiri di tengah-tengah kaum yang mayoritas muslim, namun mereka tidak la yusalluna fihi, tidak melaksanakan berjamaah, maka ini kata Rasulullah ibaratnya asing, tidak nyambung. Andai kata ada masjid musalla, mohon maaf, berdiri di lingkungan yang minoritas muslim, itu wajar. Tapi kalau ada musalla masjid berdiri di tengah-tengah kaum yang mayoritas muslim, namun kaumnya la yusalluna fihi,
tidak pernah berjamaah, tidak pernah memakmurkan masjid dan musallanya, maka ini dianggap aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mushafu gharibun. Mushaf dalam hal ini Quran itu terlihat aneh, terlihat asing, terlihat tidak nyambung. Kapan? Fi manzili qaumin la yaqra'una fihi, apabila berada di dalam rumah namun tidak dibaca itu Quran. Jadi Quran ini dianggap asing, dianggap aneh, dianggap tidak nyambung lah. Kondisinya kalau ada di dalam rumahnya orang muslim, hanya dipajang, diletakkan sampai berdebu, la yaqra'una fihi, tapi tidak dibaca. Nah ini pasti asing, aneh. Harusnya orang muslim punya kitab pedoman Al-Quran harusnya dibaca. Apalagi Quran itu memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Kita bangga dengan gerakan pemerintah menuntaskan masyarakat buta huruf Latin. Tapi kita harus punya fardu ain, kewajiban bagi diri kita. Bagaimana kita harus menuntaskan dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, agar tidak buta terhadap bacaan Al-Quran. Yang nomor 2. Yang nomor 3, wal Qur'anu gharibun. Quran terlihat aneh, terlihat asing, janggal lah. Kapan? Fi jawfil fasiqi, apabila Quran itu berada di dalam hatinya orang-orang fasik, di lisannya orang-orang fasik. Orang fasik ini bukan orang kafir. Orang fasik ini orang Islam tapi banyak maksiat kepada Allah. Ini makanya fasik. Nah, kalau Quran ada di dalam hatinya orang-orang fasik ini aneh. Kenapa? Harusnya Quran itu bisa dijadikan pedoman hidup sehingga bisa mengamalkan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan berpedoman kepada Al-Quran. Anggap Al-Quran itu adalah kompasnya kalau dia bepergian. Menjadi navigasi, menjadi pedoman, menjadi petunjuk arah, biar dia tidak tersesat sesuai dengan tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipahami. Jadi kalau sampai ada Quran di dalam diri kita, namun kita ini banyak maksiat kepada Allah, maka ini dianggap bahwa Quran itu terlihat aneh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini isyarah Rasulullah, bukan kata ulama, bukan kata kita. Yang keempat, wal mar'atul muslimatu shalihat. Perempuan yang muslimah as-salihah, yang salihah, itu gharibatun, terlihat aneh, terlihat asing, janggal, tidak nyambung lah. Kapan itu? Biyadi rajulin zalimin sayyi'il khuluqi. Kalau berada di bawah kekuasaan laki-laki yang zalim dan buruk akhlaknya. Bahasa sederhananya, kalau ada istri yang salihah kok punya suami yang maksiat, ini kelihatannya aneh, tidak nyambung. Harusnya kan at-thayyibatu lit-thayyibin, al-khabisatu lil-khabis. Isyarah Qur'annya kan begitu. Maka kalau ada seorang perempuan yang baik-baik kok ada di bawah kekuasaan laki-laki yang tidak baik, maka ini terlihat aneh, tidak nyambung. Ba'idun 'anil musabah, kata ulama, jauh dari korelasinya, alias tidak nyambung. Tapi kira-kira ada enggak yang seperti ini? Ada. Juz 28 surah At-Tahrim. Daraballahu masalan, perumpamaan itu.
perempuan-perempuan yang baik itu seperti Imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Siti Asia itu taat, muslimah, beriman kepada Allah, tapi punya suami Fir'aun. Tidak hanya zalim suaminya itu, bahkan mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la. Udah ngaku Tuhan sudah. Ini yang nomor berapa ini? Nomor 4. Nomor 5 kebalikannya. Yang nomor 5, warrajulul muslimus salihu, laki-laki muslim yang saleh itu gharibun, terlihat aneh, terlihat asing, janggal lah, alias tidak nyambung. Kapan? Biyadim ra'atin radiyatin sayyatil khuluqi, kalau di bawah kekuasaannya perempuan yang buruk akhlaknya. Singkat cerita, kalau ada seorang suami yang taat tapi kok memiliki istri yang maksiat, nah ini tidak nyambung. Ada contohnya, ada. Quran lagi mencontohkan itu. Contohnya istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Suaminya bukan hanya seorang yang saleh, tapi Nabi. Tidak hanya Nabi, seorang Rasul, tapi punya istri yang durhaka kepada Allah. Maka ini gharibun, aneh, asing, tidak nyambung. Jadi jangan khawatir atau jangan heran kalau sekarang kita menyaksikan kok ada orang-orang yang memiliki pasangannya kelihatannya berbeda. Ya. Ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sudah. Bahkan di dalam Al-Quran juga sudah ada nasnya bahwa hal-hal yang seperti itu ternyata ada contohnya. Sudah ada zaman-zaman dulu, sudah ada seperti itu. Orang baik dapat baik banyak. Orang baik dapat orang buruk, iya banyak juga. Ada contohnya. Yang terakhir, yang nomor 6. Nah ini yang terakhir ini. Wal alimu, adapun orang-orang alim, ustadz, kiai, habaib, pimpinan pondok pesantren, para masyayikh, ya. Idza kana muqiman, kata ulama. Jadi alim-alim yang mukim, alias berdomisili, menetap di satu tempat, di satu daerah, di satu kampung, di satu desa. Ini orang alim gharibun, kata Rasulullah, terlihat aneh, terlihat asing, janggal. Kapan itu? Baina qaumin la yastami'una ilaihi, apabila ada di lingkungan masyarakat yang tidak mau mendengar nasihatnya. Ada orang alim berdomisili, ada orang alim diam, mukim di satu daerah, di satu wilayah, di satu tempat, mengajarkan keilmuannya, memberikan nasihatnya. Namun kaumnya la yastami'una fihi, la yastami'una ilaih, kaumnya tidak mau mendengarkan. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai memberi pengajian, memberi ceramah, memberi fatwa, macam-macam pengajian, kok tidak dengarkan? Nah, ini kata Rasulullah ya aneh. Apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah pasti terjadi. Dan hal ini sudah banyak di lingkungan kita. Betul tidak? Banyak sudah. Ustadz-ustadz banyak, kiai-kiai banyak, mengajarkan ilmu, tapi tidak pernah didengarkan oleh orang kampungnya, oleh masyarakatnya tidak didengarkan. Nah ini maka kata Rasulullah gharibun, aneh, asing. Maka ini sudah menjadi isyarah dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, biar kita ini tidak dianggap aneh, tidak dianggap asing. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan 6 perkara ini semuanya. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah, diberikan kekuatan, kemampuan untuk selalu taat kepada Allah, dan bisa menghindarkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wal maqalatu tsaniyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatun la'antuhum wa lana'ahum Allah taala wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.